Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa safina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaum. Yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid, imam, Taufik dan Ibrahim, serta DKM Masjid Al-Ikhlas yang kami banggakan jamaah salat Isya dan Tarawih, yang insyaallah kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diperkenankan hadir di masjid ini. Karena berapa banyak orang yang mungkin sampai hari ini belum bisa datang ke masjid. Mungkin ada sesuatu dan lain hal sehingga sampai dengan malam 20 hari ini belum nampak mereka hadir di masjid ini. Dan mudah-mudahan dengan salah satu wasilah kita datang ke masjid ini, pertama dosa dan kita diampuni Allah, dan dengan wasilah kita hadir di masjid ini tergerak hati sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum hadir di masjid ini untuk bisa datang ke masjid ini. Karena masih ada kurang lebih 10 hari lagi kita berada di bulan suci Ramadan ini. Selawat dan salam mari bersama-sama kita sampaikan kepada saudara kita wa habibana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara Al-Mukarram Pak Ustaz Jenderal. Contohnya kalau ibu-ibu yang nak bayar dia diterima. Cuma catatan kalau 30 hari kali kamu tahu berapa rupiah. Jadi yang dikatakan fidyah ini bagi ibu-ibu atau bapak yang memang bulan berpuasa. Jangan alasan Pak itu bayar fidyah. Mulai besok atau masuk bayar fidyah. Itu sih itu tuliskan kita. Jadi fidyah itu bagi bapak ibu yang sudah lanjut usia atau mungkin sudah lebih dari usia pada umumnya, misalnya berada di umur 80, 90 dan di atasnya, dan memang tidak mampu untuk melakukan puasa, maka digantikan dengan fidyah, membayar fidyah itu takarannya sesuai dengan biaya makan kita sehari. Kalau misalnya biaya makan kita sehari 30.000, nah artinya kalikan 1 bulan 30, ini kurang lebih 900. Kalau selama 2 tahun 1.800.000, itu wajib dibayar karena berganti ke tidak mampu lagi berpuasa. Kalau ibu-ibu bapak tidak mampu, maka kita sebagai anak yang soleh memberikan fidyahnya kepada anak zakat yang berhak. Sekilas itu. Baik jemaah sekalian saya hormati, di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahzal ladzina waqtarafu qawlihim zuriyatan bi'aqa khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah kalian khawatir terhadap mereka, terhadap zuriyatan, yaitu
penerus. Kalau bahasa kelihatan ini adalah bisa jadi anak-anak kita, putri kita, bisa jadi cucu-cucu kita, penerus kita kedepannya dalam keadaan lemah. Maksudnya jangan sampai kita meninggalkan kegiatan anak cucu kita dalam keadaan lemah. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan hendaklah kita berkata yang baik. Bisa perkataan yang baik. Apa yang dapat kita ambil dari ayat ini? Setidaknya ada 4 pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini. Jangan sampai kita meninggalkan generasi kita yang lemah, baik itu lemah dalam akidah, lemah dalam ibadah, lemah dalam pendidikan, dan lemah dalam ekonomi. Agar pendidikan kita tidak lemah, agar ekonomi kita tidak lemah, agar ibadah kita tidak lemah, dan keyakinan kita tidak lemah, maka Allah ingatkan kita dengan surat ini, hendaklah kita khawatir. Dan rasa khawatir ini menimbulkan rasa takut. Nah, kalau kita takut kepada Allah, maka solusinya adalah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati, kalau kita perhatikan di zaman ini sangat berpengaruh sekali yang namanya informasi teknologi, yaitu handphone. Informasi baik dari kalangan remaja, kalangan orang tua, bahkan informasi yang di luar sana dengan cepat dan tepat, bahkan di hitungan detik dapat kita akses melalui media. Nah, ini sangat pengaruh kepada kita, apalagi anak-anak generasi yang usianya di pendidikan SMA. Barangkali sibuk dengan gadget, sibuk dengan cip-cip kalau zaman sekarang. Nah, ini kalau kita tidak biarkan, kalau tidak kita stop secara perlahan, maka dengan sendirinya mereka akan menguras waktu, tenaga, dan pikiran dalam hubungan. Apa akibatnya? Akibatnya yang pertama, habisnya waktu untuk belajar, habisnya waktu untuk ibadah. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, coba kita perhatikan di mana putra putri kesayangan kita. Apakah mereka berada di masjid atau justru mereka berada di pantai panjang yang sedang asik menonton ombak yang besar besar ombak. Ketika azan berkumandang, di mana cucu-cucu kesayangan kita yang katanya perhiasan dunia adalah salah satunya anak yang soleh-soleh. Mari kita perhatikan. Nah, agar tidak lemah dalam pendidikannya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya, mari kita rangkul untuk bersama-sama pergi ke masjid ini menunaikan salah satunya ibadah, yaitu sholat 5 waktu sehari. Itu salah satunya. Dan pelajaran ini sangat penting. Ketika Nabi Luqman alaihissalam memberikan nasihat kepada putra putrinya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu, inna syirka la zulmun azim, adalah kesalahan dosa besar. Maka langkah yang pertama yang dilakukan Luqman adalah memberikan nasihat kepada anaknya, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu syirik yang paling kecil dalam hadis Nabi yaitu ibadah tidak diniatkan lillahi ta'ala. Kalau ibadah kita diniatkan untuk riya, maka itu sebagian yang syirik kecil. Karena pengabdian sholat kita, ibadah kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Lut alaihissalam, apa kata Nabi Lut? Sampaikan kepada anaknya, wahai anakku, ma ta'budu min ba'di, apa yang kalian sembah setelah sepeninggalan? Maka anak-anak mereka menjawab, aku akan menyembah apa yang ayah sembah, apa yang kakek sembah, apa yang nenek moyang sembah. Maka hal ini menandakan begitu
sikap dan tegasnya pendidikan yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam. Nah, begitu pun hendaknya dengan kita agar generasi kita tidak lemah. Ayo kita bangkitkan, kita beri semangat untuk mereka melakukan pendidikannya dengan baik. Kalau kita ingin bahagia di dunia, fa'alaihi bil-ilmi. Wa man arada al-akhirah, ingin bahagia di akhirat, fa'alaihi bil-ilmi. Ingin bahagia kedua-duanya, wa man arada al-akhirah, maka fa'alaihi bil-ilmi, dengan ilmu. Sederhana saja. Mau dari sopir taksi pun harus ilmu. Mau jadi makmum masjid pun harus ilmu. Mau jadi seorang bilal, seorang khatib, seorang imam, harus memadai ilmu dan pengetahuan. Maka penting kita didik dan kita beri pendidikan kepada anak-anak kita agar dia tidak lemah dalam kehidupan. Begitupun dengan ibadah dan keyakinan, jangan sampai akibat dari dampak teknologi informasi yang super canggih pada saat ini dapat mendangkalkan akidah anak cucu kita semua. Maka Allah katakan, hendaklah kita khawatir. Khawatir ini takut yang menyebabkan jangan sampai keturunan kita menjadi lemah, sehingga kedepannya nanti kalau anak cucu kita lemah, maka otomatis habis generasi kita untuk generasi. Jadi Allah, siapa yang akan menyelamatkan kita di dunia nanti, yang akan menolong kita di yaumul akhir nanti, salah satunya adalah doa-doa terbaik dari anak soleh dan solehah yang berbahagia. Terakhir, ada sebuah kisah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat melewati sebuah lembah. Kata Nabi, cepat-cepat langkah. Para sahabat cepat-cepat langkah. Kemudian balik lagi melewati rute yang sama, melewati tempat yang sama. Kata Nabi, santai saja, lambat-lambat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi ketika berangkat disuruh cepat-cepat, ketika pulang disuruh lambat-lambat. Ada apa ya Rasul? Kata Nabi, andai saja kamu dengar apa yang saya dengar, maka kalian tidak akan sanggup mendengar siksaan yang saya dengar. Kata Nabi, ketika saya berangkat tadi, ketika kita pergi tadi, saya mendengar ada orang yang disiksa di dalam tubuh kita. Ketika pulang, saya dapat perintah bahwa Jibril diperintahkan oleh Allah, hentikan siksaan alam tubuh ini. Kenapa? Tidak mungkin orang tuanya disiksa sementara anaknya lagi berzikir, lagi istighfar, lagi berdoa memohon kepada Allah. Maka hentikan siksaan. Ini anak yang soleh. Kalau anak yang durhaka, anak yang zalim, anak yang pemalu, kebalikannya. Orang tuanya ikut disiksa karena kurang perhatian ketika hidup, kurang pendidikan kepada anak-anak. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam rangka kita membina, mendidik anak-anak kita, sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa dan bangsa yang negara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.